kami hadir lebih awal Somer Way of Life. Selamat sore, selamat bertemu kembali setelah minggu lalu kita absen untuk menjumpai Anda karena Pak Dr. Johan menempuh ujian negara ya Pak. Ujian negara. Luar biasa. Kalau ujian keluarga masih gampang ya. Kalau ujian negara itu atau lebih susah. Lebih mudah ujian negara daripada ujian keluarga. Somer Aldi. Iya. Sehat Pak Johan? Sehat Somer Aldi. Sehat, Bagaimana ya. Somer Aldi, sehat nggak? Saya sehat. Bu Angel sehat? Sehat, syukurlah. Ya, kita belum sempat untuk mengajak beliau ke sini ya. Ke sini. Mungkin minggu depan. Minggu depan boleh saya Boleh rasa. ya. Ya. Oke, baiklah. Hari ini kita masih berdua, Bu Angel ada di studio dan Mbak Nila yang bantuin kita di operator bergantian dengan Mbak Yuli. Dan topik kita hari ini pergeseran dan peluang kehidupan. Ya, bergeser dan peluang kehidupan. Iya. Kita akan membahas tentang apa ini Pak Johan? Kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya banyak orang bertanya-tanya. Ini jawaban dan ini pencerahan. Kenapa kadang-kadang orang di akademisi sangat bagus nilainya, sangat pinter. Iya. Ada orang-orang juga bodoh di akademisi, tapi kok di dalam kehidupan yang bodoh lebih berhasil. Malah lebih kaya raya pada akhirnya. Nah, itu dia. Nah, ini kita sama-sama mau dapatkan pencerahan sore hari ini di tengah cuaca mendung sore di Kota Pahlawan, Enak. Surabaya. Iya. Oke. Kita langsung saja kalau begitu mendengarkan apa yang Pak Dr. Johan, narasumber luar biasa kita di talk show Way of Life ini, pergeseran dan peluang kehidupan. Pak Dokter silakan. Salam sehat untuk Somer Way of Life. Salam sehat buat kita semua. Amin. Kalau kita bicara tentang pergeseran, pergeseran tidak jauh dari perkara kejadian. Hari ini kejadian. Ya. Kita ubah jam tayang dari Sabtu menjadi Jumat, dari Sabtu pagi jam 10 jadi Jumat sore jam 4. Jam 4. Nah, kejadian ini ada sesuatu di baliknya. Saya ingin menyapa tadi driver yang luar biasa. Siapa namanya Bu Angel? Mas Jamal. Pagi hari yang antar saya Mas Jamal. Oke. Dari Pamekasan Madura. Sangat ramah, bicara banyak, saya banyak ngobrol-ngobrol dan dia berkata, wah saya baru paham katanya. Ternyata kerja keras saja tidak cukup. Nah, saya datang ke studio hampir terlambat Somer Aldi. Ya. Tapi tadi ada Mas Panji. Ya, salam Mas Panji, terima kasih untuk kejadian di jalanan. Wah, dia berkata, Pak saya sedikit gas. Oke, saya bilang, saya ambil jalur ini saya sampai tepat waktunya. Nah, ini kejadian. Sesuatu yang kita tidak bisa hindari dalam kehidupan. Kejadian ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita mesti lihat di dalam diri kita, Somer Aldi. Saya ingat satu kali bintang film terkenal Jet Li. Siapa yang nggak kenal bintang film kungfu Jet Li? Suatu kali dia diwawancara, ditanya, kenapa kamu kok bisa lari jauh dari China ke Hong Kong lalu pergi ke Hollywood? Ini kan pertanyaan menarik. Ini kan suatu peristiwa kejadian hidup seorang bintang film laga, bintang film kungfu. Ada rahasia di baliknya. Kenapa tidak cukup puas hanya tersohor di negerinya sendiri? Kok mau merambah jauh-jauh ke Hollywood? Saya sempat lihat cuplikan bagaimana seorang Jet Li berkata, saat itu penghasilan saya sudah 20 juta dolar Hong Kong. Dia berkata, banyak orang berkata, you are hero, kamu pahlawan, ya. Kamu sangat tersohor, kamu sangat terkenal. Tapi Jet Li berkata, ya saat itu buat saya oke, ya. Enough, cukup. Tapi dia berkata, begitu saya melihat artis Hollywood, mereka juga dapat 20 juta. Tetapi bedanya, yang satu nilainya 20 juta Hong Kong, yang ini 20 juta US dollar. Ya. Ada value yang different, yang berbeda, ada value yang lebih tinggi yang Jet Li lihat. Dan kejadian ini membuat dia mau naik lagi. Nah, kita kan sudah sempat ya Somer Aldi bicara tentang dreams. Tempatkan dreammu setinggi-tingginya, ya, setinggi-tinggi di langit. Kalau engkau pun nanti tidak capai, masih ada di antara bintang-bintang. Jet Li melihat itu, maka Jet Li berkata, I'm going to Hollywood. Saya kerja keras untuk itu.
Dan kita tahu banyak film Jet Li di Hollywood kan. Lalu dia berkata, saya achieve 20 juta US dollar katanya. Nah ini kembali ke diri kita sebenarnya. Potensi di dalam diri kita ini, apakah kita cukup toleransi dengan, ya sudah begini aja deh, cukup. Ada banyak orang di dalam kehidupan ini, mungkin di dalam dirinya ada suatu potensi raksasa, suatu kehebatan yang dibuatnya tidur karena udahlah, ngalah sama keadaan, kompromi dengan keadaan, atau sudahlah kita berteman karib dengan yang namanya ya seperti ini aja deh gitulah. Ya temannya itu bayang-bayang dirinya yang gagal sebenarnya. Ada banyak orang seperti itu. Kalau kita belajar dari seorang Jet Li, dia berkata 20 juta Hong Kong dollar, dia naik, dia kejar, dia kerja keras, dia mencapai lagi 20 juta US dollar. Dan banyak orang nggak capai prestasi ini. Tapi dia berkata, saya begitu ketemu orang-orang di sana, berbeda lagi ceritanya. Dia berkata 20 juta US dollar saya kejar ini dengan kerja keras dan ekstra, dia berkata. Tapi saya melihat ada orang-orang di sana tidak seperti saya kerja keras. Mereka cuma hahe main komputer. Dia berkata hasilnya mereka melebihi saya, dia berkata. Dari situ kita bisa melihat suatu pembaharuan di balik kejadian itu membuat orang melihat apa yang disebut pembanding. Hidup ini harus adalah suatu pemahaman yang mendewasakan kita lewat pembanding. Ada banyak sekali dalam kehidupan bahkan berkeluarga, Samuel Ardi. Ada banyak sekali suami-suami merendahkan istrinya. Karena apa? Karena matanya nggak pernah kebuka. Selalu melihat istrinya jelek. Karena nggak ada pembanding. Ya. Jadi kasihanlah wanita-wanita yang menikah bertemu dengan suami yang matanya buta sebenarnya. Punya mata tapi tidak bisa melihat keramahan, kelembutan, kesetiaan dan kasih bahkan pengorbanan seorang istri. Sayang sebenarnya. Ya. Jadi ada banyak pria mesti matanya dibuka supaya bisa melihat bidadari di dalam hidupnya itu tidak ada. Ada banyak pria juga sibuk ngurusi ya mungkin genderuwo di luar sana yang rambutnya panjang ya, sementara di rumahnya bidadari menunggu ya, mereka ya kejadian akhirnya begitu sakit baru sadar, wah istriku ini setia ternyata ya. Demikian juga perubahan zaman, tadi saya bilang Mas Jamal ya, saya gampang ingat namamu karena namamu dipleset sedikit jadi Mas Jaman ya, dia tertawa ya, adik dari Pamekasan Madura ini. Kita bisa melihat suatu keadaan yang terbalik pada generasi Z sekarang, Samuel Ardi. Kalau zaman dulu yang terkenal itu adalah playboy. Tapi yang zaman sekarang ini malah banyak anak-anak laki-laki kita justru dimainin sama anak-anak perempuan. Dan kita bisa melihat fenomena yang kurang baik. Banyak sekali anak-anak muda yang ganteng-ganteng diputusi cinta sama ceweknya malah bunuh diri ya. Kok rasanya hidupnya kok pendek amat ya, kok mentalnya kok lemah sekali ya. Jadi kita bisa melihat ini suatu kejadian, suatu pergeseran ya. Kalau Jet Li pergeserannya kita melihat dia naik lebih tinggi, dia naik lebih tinggi. Pada saat dia di atas dia melihat bahwa ternyata kerja keras tuh hasilnya tidak maksimal. Harus disertai dengan pola pikir, harus disertai pembanding, harus disertai dengan pengetahuan supaya hasil hidup yang diterima di balik apa yang disebut dengan keringat dan pengorbanan itu sebanding. Ya, jangan sampai dalam hidup ini kita selalu pakai istilah harus kerja banting tulang. Nggak ada orang yang banting tulang tuh hidupnya sehat. Betul Samuel Ardi? Betul. Ya, kalau terbalik pulang tengah malam ya besok pagi baru tidur, hidupnya terbalik ya. Jadi seperti kelelawar, keluarnya malam pulangnya pagi ya. Hidup tidak sehat. Pada akhirnya ketika sudah ada sedikit kelegaan malah penyakit yang datang. Jadi kita mesti hari-hari ini mulai mempersiapkan diri. Hidup ini tidak bisa dihindari dengan kejadian. Saya bahkan tadi sebelum berangkat baca satu artikel. PHK ini lagi banyak di mana-mana. Ya, kita tahu kesusahan hidup ini sebenarnya terjadi di mana-mana, tetapi
dari tahun-tahun yang lalu ketika PHK melanda ada banyak kesusahan, sekarang pergeserannya lebih baik. Kenapa? Karena ada banyak sekali anak-anak bangsa kita menemukan inovasi. Mereka membuat suatu sistem kerja yang bisa banyak orang ikut andil di dalamnya. Dan siapa yang menemukan inovasi, dia yang akan jadi kaya raya. Tapi orang yang di dalamnya masuk juga tertolong dari kesusahannya. Contohnya, begini ya Saudara Adi ya, ketika orang di PHK, ya, selama ini berangkat kerja naik motor, karena di PHK nggak bisa kerja, tapi motor ini bisa mencari uang, motor ini bisa dipakai untuk Gojek, ya. Orang-orang berangkat kerja naik mobil, ya. Tapi begitu di PHK nganggur. Nah, mobil ini yang nganggur ini bisa dipakai untuk cari duit. Nah, mitra kerja yang seperti ini di balik kejadian kesusahan ini, mereka bisa terima ya penghasilan adu tekun, adu giat, dan adu semangat. Karena di lapangan kan aplikasi itu terbuka, siapa yang cepat set langsung bisa dapat orderan. Semakin semangat membaca, semakin giat, hasilnya semakin besar. Ya. Sebenarnya yang paling banyak hasilnya siapa, Saudara Adi? Yang bersemangat. Yang bersemangat. Yang bersemangat dapat hasil. Mungkin ada 1,5 juta orang hari ini kerja seperti itu. Gojek dan mungkin nge-Grab online ya, taksi online lah, sebutlah motor online lah kita sebut begitu. 1,5 juta orang ini sebenarnya yang kaya itu yang duduk di belakang meja, yang menciptakan inovasi dari kejadian ini, menciptakan suatu sistem kerja. Karena ada mitra kerja bagi hasil. Jadi hari ini kita harus pilih, kita mau jadi orang yang kerja, ataukah kita mau jadi orang yang berkreasi, menciptakan suatu sistem kerja, suatu sistem inovasi, seperti Jet Li berkata, saya kerja keras yang luar biasa, tetapi ternyata ada orang-orang yang saya lihat di Hollywood, di Amerika, dia kerja duduk aja, hasilnya lebih besar dari saya, kata Jet Li. Jadi dia melihat orang-orang yang mungkin main ya saham, falas, ya mungkin orang-orang yang bermainnya di area dunia sistem, hasilnya berbeda. Maka kita tahu hari ini terjadi sesuatu yang ada di kehidupan sehari-hari, ya. Kita tidak bisa hindari pergeseran ini sedang terjadi. Kita bisa melihat juga suatu pertarungan teknologi, ya. 4G, 5G, mungkin udah 7G, mungkin udah 4G juga sampai ya. Dan kita bisa melihat bukan hanya itu skalanya, kita melihat bahwa di medsos juga bahan bakar mobil yang menggunakan solar bensin sudah ganti dengan listrik. Listrik belum masuk secara mendunia, sudah ada lagi alternatif baru ya. Orang mau pakai sistem matahari, mau pakai uap air. Inovasi ini adalah suatu dampak dari pergeseran. Ya, pergeseran ini kita hidup baik di negeri kita, di keluarga kita, atau dimanapun kita berada, pergeseran ini akan membuat semua kita kena dampaknya, Saudara Ade. Ya, jadi semua orang pasti akan terkena dampak pergeseran. Pergeseran. Oke, dan semua orang juga harus ini sebuah keniscayaan bahwa setiap orang memang harus siap untuk melakoni sesuatu yang sama sekali baru, yang sama sekali mungkin belum pernah terpikirkan oleh dirinya ya Pak. Ya, di dalam dirinya ada potensi. Sebenarnya potensi inilah yang mesti disinkronisasi dengan pergeseran lingkungan, pergeseran ekonomi, pergeseran segala sesuatu. Bahkan saya baca artikel tulisan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, begitu Trump terpilih sebagai Presiden Amerika, gejolak ekonomi dunia juga kena pergeserannya. Bahkan Menteri Keuangan wanti-wanti agar semua pengusaha, semua bisnismen, semua siap sedia untuk tahun 2025. Karena pergeseran ini dampaknya kemana-mana, karena kan persaingan bisnis ini kan dampaknya kemana-mana. Dan kemarin beberapa businesswoman ketemu saya, mereka cerita dari dampak juga kebijakan perpajakan, mereka berkata dulu nggak ada ini tiba-tiba sekarang ada aturan baru seperti ini karena dampak pajak lagi. Jadi pergeseran demi pergeseran nggak bisa kita hindari ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus surfing
ya, serving your life, ya. Ombak itu kalau kamu tidak kuat kamu tenggelam. Pergeseran itu kalau kamu tidak siap kamu tenggelam. Bisnismu hancur, hidupmu hancur, keluargamu hancur. Tapi kalau engkau menguasainya, itu kesempatan menikmati hidup semakin enak, semakin besar ombaknya. Orang surfing itu semakin senang gitu loh, teman Adi. Jadi kita tahu bahwa hari ini kembali kepada diri kita menyeimbangkan pergeseran, ya. Kalau rasanya tidak kuat, jangan pilih istri cantik-cantik. Ntar mati muda. Kenapa cemburuan, mikirin istrinya terus kemana ngapain, ya. Jadi kalau tidak kuat, saya ingatkan anak-anak jomblo, anak-anak laki-laki kita, ya, para sinyo, jangan pilih istri cantik-cantik lah kalau memang mentalnya tidak kuat. Pilih yang cocok dan setia saja, ya. Demikian juga istri-istri yang cantik-cantik, ya, wanita-wanita kita yang cantik-cantik. Sudah tahu taraf hidupmu tinggi, jangan pilih suami yang taraf ekonominya rendah, ya. Engkau sedang menimbun bara hancur di hidup. Kenapa? Sudah tahu, ya, dandannya, bedaknya aja, sepatunya dari kulit rusa, ya. Parfumnya dari Itali, ya. Tasnya aja mereknya bukan Hermes tapi Hermes, ya kan? Sesuaikanlah dirimu, karena ini pergeseran ini tidak bisa dihindari dari setiap kebiasaan kita yang kita berangkat dari lahir, remaja, itu sudah menampakkan siapa kita dan ke arah mana kita. Ya, oke. Nanti kita akan bahas juga Pak Dokter, apa yang kemudian menjadi penyebab ada orang yang siap, ada orang yang setengah siap, ada orang yang sama sekali nggak siap untuk menghadapi pergeseran. Zona nyamankah atau yang lain? Kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Somer Way of Life, topik kita hari ini pergeseran dan peluang kehidupan. Mengajarkan kepada kita dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Johan tadi, bahwa siap gak siap, mau gak mau, suka gak suka, yang namanya pergeseran dalam hidup itu akan selalu menjadi sebuah keniscayaan, akan selalu ada. Permasalahannya ketika ini selalu ada, kemudian responnya itu ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang kurang berhasil. Penyebabnya apa ya Pak Johan? Somer Adi, kalau kita bicara tentang peluang, kejadian itu membuka pintu peluang. Pintu peluang itu hanya bisa jadi keberhasilan, kesuksesan bagi mereka yang siap. Atau kita bisa bicara mereka beruntung. Ya, kenapa? Karena pada saat terjadi pergeseran, terjadi kejadian-kejadian tak terduga, kejadian-kejadian fenomena dunia, fenomena bisnis, ekonomi, politik, dan beragam kejadian. Orang yang siap itulah yang akan terima hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Saya boleh bagi sedikit kejadian di Jakarta. Sebelum banjir kanal dibangun, Jakarta itu setiap akhir tahun udah terbiasa kita bermain air. Rob ya? Ya, rob. Laut pasang, hujan besar, kiriman juga dari Jawa Barat. Jadi airnya numpuk. Nah, yang siap, mereka akan menyediakan perbekalan, makan, minum. Yang siap, rumahnya mereka sudah tinggikan. Jadi ketika terjadi banjir, ya seakan-akan lagi ada di Villa Itali. Naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2. Makan ada, minum ada, TV jalan. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Ya, jadi orang yang siap bisa menikmati pergeseran dan kejadian-kejadian. Nah, pertanyaan tadi dari Somer Adi, kalau yang nggak siap bagaimana? Solusinya apa? Karena kan kita tahu kalau tidak siap resikonya adalah gagal. Tidak siap resikonya adalah bangkrut. Tidak siap resikonya adalah perkara polemik, complicatednya hidup berkeluarga. Tidak siap apa yang terjadi, ya, hal yang tidak menyenangkan semuanya. Saya ingat putri pertama saya ketika saya berkata, nak, yang kamu mau masuki dunianya belum buka kan, kamu ini kan anak gadis, jangan buang waktu menunggu peluang. Waktu yang ada pakailah untuk menimba ilmu, masuki lagi dimensi yang lebih tinggi, ya. Sarjana hukum, ambil S2 magister hukum. Lalu dia berkata, oke, papa. Tes, dia dapat masuk di Universitas Gadjah Mada, dapat di Universitas Indonesia, ya. Bingung bimbang, ya.
kami ya saya dengan mamanya tidak pernah sama sekali untuk berkata ke sini ke situ, tidak. Terserah anaknya. Terserah anaknya, kami cuma memberi wejangan saja, mana yang kamu mau, silakan hitung mana peluangnya, mana kesukaannya, mana kesukarannya. Akhirnya dia masuk ke Universitas Indonesia. Baru masuk sebentar, dia menangis. Ya, nangis ke mamanya, nangis ke saya. Nah, mungkin ada banyak di antara kita yang hari-hari ini ketika terjadi pergeseran dan kejadian yang mungkin kita sebut dalam tanda kutip mengerikan, ya, atau mungkin kritis, atau mungkin di ambang jurang, atau di suatu keadaan kita harus ambil keputusan yang menentukan hidup kita. Ya. Putri saya lari ke mamanya, putri saya lari ke saya. Dia berkata, "Pak, terlalu berat." Ternyata S2 Magister Hukum Universitas Indonesia yang kelas sekarang ini adalah proyek baru Universitas Indonesia, dan hampir semua dosen itu profesor. Jadi tingkat beban dan tingkat edukasinya itu tinggi sekali, dan dia berkata pasti mereka proyek nggak mau gagal dan mereka pasti buat yang berkualitas, dan anak saya nggak siap nanggung semua itu. Kemudian dia nangis, lalu berbaring di pundak saya, berbaring di pundak mamanya. Saya tidak bisa buat apa-apa, Somer Andi. Somer way of life, terkadang di dalam hidup kita tidak bisa buat apa-apa, tapi kita pernah lewatkan sesi anak-anak butuh teladan orang tua. Ya, teladan orang tua itu seperti kapal, itu adalah kompas sau, dan itu pendorong, ya, semangat itu seperti angin yang bisa menolong ketika mesinnya mati, ya. Tinggal kasih kain, tiup, jalan sendiri, ya. Itu mungkin blessing lah, yaitu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba saya dapat suara bisikan, dan saya kemudian sampaikan bisikan itu. Saya berkata, dahulu Papa tidak punya siapa-siapa. Dalam keterbatasan orang tua, Papa berjuang, belajar. Bahkan peluang sekolah Papa tidak sebagus kalian. Kenapa? Keterbatasan orang tua, saya mesti kuliah sambil bekerja. Sekarang kalian, Papa nggak izinkan kerja, Papa mau kalian selesaikan kuliah, karena Papa punya kesanggupan untuk kalian menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan. Keterbatasan yang kamu hari ini rasakan adalah sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang menghimpit. Tapi kalau kamu melihat Papa, ya, papamu ini fighter, orang yang tidak mau kalah dalam kehidupan, dan orang yang melihat anak-anaknya bisa bergerak lebih kuat daripada orang biasa. Kenapa? Karena Papa tidak pengen anak-anak Papa kelaparan, dan tidak pengen mereka mengalami apa yang Papa alami, apa yang disebut dengan kesulitan hidup. Jadi saya dorong mereka dengan semangat keteladanan hidup itu. Lalu saya berkata, "Nak," saya tepuk kepalanya, "beri sedikit waktu buat dirimu. Langkah saja, ya. Papa Mama dukung apapun keputusanmu. Bahkan kalau kamu berkata goodbye S2, atau aku tidak mau lagi, itu terserah padamu." Ya. Dan bukan hal biasa, tiba-tiba anak saya dipilih lagi jadi ketua kelas di S2 UI-nya. Dan hari ini ternyata dia surfing, dia menikmati pendidikannya, dan dia enjoy sekali, dan berkata, wow. Nah, ini yang hari-hari ini kita mesti lihat. Orang yang tidak siap harus menemukan tempat berbaring, ya. Seseorang, mungkin keluarga, mungkin orang-orang yang kau tuakan, orang-orang yang kau segani, orang-orang yang kau tahu hidupnya ada garamnya, ya. Jadi bisa membagi pengalaman, membagi motivasi untuk membuat engkau tetap mau melanjutkan perjalanan ini. Jangan berpikir bahwa terlalu berat perjalanan ini dan engkau tidak di sampingku, kawan, ya. Jangan pakai lagu Ebitnya Ki Ade untuk mengasihani diri sendiri. Tetapi carilah suatu kesempatan untuk bangkit. Dan saya melihat anak putri saya hari ini, wow, saya berkata,
Semangat dia mengalahkan papa mamanya sudah. Wow, iya. Mungkin itu juga ini yang barusan disampaikan oleh Pak Johan bisa jadi pencerahan juga untuk Pak Adam. Karena Pak Adam share-nya begini Pak Johan. Ada seorang yang tiba-tiba hidupnya berubah. Selama ini dia berkecukupan, tiba-tiba ekonominya goyah. Agar ini tidak terjadi apa yang harus dilakukan. Karena saya yakin kata Pak Adam, semua orang tidak siap untuk gagal. Wah, ini pertanyaan Pak Adam ini luar biasa. Ya, bukan hanya semua orang tidak siap gagal, juga tidak siap mati sebenarnya. Ya, karena ada banyak orang sangat hebat berani, tapi kalau sudah mendekati jarak mati, ya, jangankan ngomong gagal, mati juga menakutkan. Jadi antara gagal dan mati itu adalah saudara sepupu. Ya, di usia kita masih produktif kita takut gagal, tapi di usia tua udah banyak orang takut mati. Takut mati. Jadi perlu mental sebenarnya. Kita perlu gali hidup kita ya Pak Adam ya. Somer Way of Life kita perlu gali hidup kita. Sebenarnya sekali lagi dreamsmu, tujuan hidupmu, gunung yang hendak engkau daki itu apa? Ya. Kalau engkau menemukan itu, saya yakin sepenuhnya bahwa hidup ini uang bukan masalah. Ya. Meskipun uang punya 4 kaki, tetapi kita ini punya imajinasi yang melebihi kaki uang. Buktinya burung bisa terbang ya, manusia bisa buat kapal terbang. Hari ini kita ada di sini, tetapi kalau kita mau menikmati hidup, minum secangkir kopi rasanya I can fly ya. Saya bisa terbang menikmati hidup dengan secangkir kopi, dengan singkong goreng ya, itu kesukaan istri saya sih Someradi. Jadi kesederhanaan aja cukup kalau cuma mau hidup ini sukacita dan bahagia. Persoalan beban yang paling berat adalah ketika kita bergantung dan rasa memiliki sesuatu. Ketergantungan dan kepemilikan yang sangat mengikat dan sangat tinggi tingkatannya akan membawa rasa kecewa dan kehilangan dan kegagalan yang semakin besar. Jadi kita perlu hari-hari ini adalah legakan hidup. Saya bilang sama putri saya tadi, Pak Adam, ya, Somer Way of Life, Papa dukung kamu. Apapun keputusan, saya tidak tambah mental dengan berkata maju kamu bisa, enggak ya. Saya ingin dia berjalan pada kemandirian, karena di mana-mana di seluruh Indonesia ada banyak ATM mandirinya ya. Cukup melihat tulisan mandiri kita tahu bahwa kita mesti punya ATM, dan ATM itu hanya bisa kita miliki kalau kita punya value ya. Bank baru menerima kita masuk kalau kita punya uang, dan uang bisa datang di dalam hidup kita kalau kita bisa punya kesiapan, skill, value, sesuatu yang mau dibayar oleh dunia ini. Jadi kita mesti siap. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pergeseran dan peluang ini milik orang-orang yang punya kesanggupan. Kalau kita tidak punya kesanggupan, ya hidup dalam pergeseran perubahan zaman seperti apapun kita sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau kita punya kesanggupan, sesuatu yang harus hari ini diberi kesempatan kedua, ya sebut aja ada banyak sekali perusahaan, company yang tadinya bisnisnya mau hancur ya. Beberapa relasi saya berkata, lu tahu nggak bro, ini bisnis konco gua nih sudah siap gulung tikar akan habis ya. Tapi begitu pandemi datang, dia kok naik dan hari ini sangat hebat. Kenapa? Karena produksinya sanitary. Ya, karena berkaitan dengan keperluan-keperluan waktu terjadi COVID pandemi 19 ya, COVID-19 naik. Tetapi tidak boleh berhenti pada kesempatan dua. Ketika kita dapat sesuatu yang baik, kita mesti ingat ada bagian daripada kejadian, pergeseran dan juga peluang ini. Bagian ketiga adalah momentum. Sesuatu yang harus kita sadari bahwa hidup ini jangan berhenti, karena roda itu kan muter sampai tadi. Kadang-kadang saat kita di atas ya Pak Adam, semua orang bahagia dan semua orang nggak peduli apapun ya. Mau makan semahal apapun, monggo ya. Mau belanja apapun, monggo. Istri dilepas berkeliaran ke mall, tidak masalah. Kenapa? Karena kita lagi ada di atas. Nah, yang Pak Adam bilang, tidak semua orang siap gagal. Ketika rodanya berputar ke bawah, jangan kamu lepas istrimu berkeliaran di mall. Karena kalau kamu lepas, ya nanti debt collector banyak di depan pintumu. Jangan kamu pola hidup ketika di atas, kamu bawa pola hidup ketika kamu ada di posisi bawah. Itulah saatnya kita merenungkan hidup, mengikuti keadaan yang ada. Itulah yang disebut dengan
hidup bijaksana, hidup dewasa, dan bisa beradaptasi dengan segala keadaan dalam diri kita. Manusia yang sebenarnya kuat dan menang itu adalah manusia yang tidak terpengaruh dengan keadaan. Baik lagi sukses maupun gagal, dia tetap bisa hidup enjoy dan bisa melewati semuanya. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang siap di dalam kehidupan, Saudara Radi. Dan dia tahu momen-momen kehidupan, momentum hidup itu dia sudah kenyang makan asam garamnya. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Adam. Silakan untuk yang lain di line telepon boleh ya di 031 562 0096 atau 567 9696. WhatsApp tadi sudah dibetulin ya Nil? Udah oke. WhatsApp juga boleh di 081 730 0096. Setelah iklan ya. Yuk kita lanjutkan kembali di sesi yang terakhir sekarang ini. Pergeseran dan peluang kehidupan. Tadi Pak Johan juga menyampaikan bahwa seseorang itu butuh pembaringan ya. Pembaringan. Ketika dia dalam pergeseran, mengalami pergeseran begitu. Kepada siapa sebaiknya mereka harus menemukan itu? Cukupkah itu orang-orang dari lingkungan keluarga mereka, atau memang yang lebih dibutuhkan itu adalah penasihat-penasihat yang berkaitan dengan keagamaan begitu, atau cukup dengan sahabat-sahabat? Gimana sebaiknya Pak Johan? Saya rasa di dalam hidup ini keluarga harus lebih utama. Yeah. Karena keluarga itu seperti air. Keluarga itu diistilahkan dengan filsafat, air itu dipotong dengan golok seperti apapun, air itu tidak bisa putus. Bahkan lubang sekecil apapun, air itu bisa meresap. Jadi intinya, milikilah keluarga yang dapat dipercaya. Nah itu dia maksud pertanyaan saya. Jadi kadang-kadang ini jadi bicara teman saya dan teman-teman begitu ya. Ada juga orang-orang yang saya termasuk yang agak terkejut gitu, karena di antara keluarga mereka itu sepertinya kok nggak saling dukung ya, kok bisa ya seperti ini. Nah itu yang gimana pencerahannya Pak Johan? Sebenarnya segala sesuatu takarannya dari diri kita lebih dulu. Kalau kita ini seseorang yang sebenarnya punya dream, punya vision, orang yang belajar dalam kehidupan, pasti bisa nyambung kemana-mana. Kalau diri kita ini suatu serapan seperti kapas, mau dikasih sirup, mau kasih air putih, kasih air garam, bisa serap. Jadi kunci utamanya adalah diri kita. Saya tidak mau ambil contoh yang luar lah, karena bicara tentang keluarganya sensitif sama Iya, betul. Saya bicara tentang diri saya saja. Saya belajar untuk hidup jadi orang yang jujur terhadap uang. Ya, karena itu di rumah kami adalah kejujuran soal uang ini terjaga. Ya, dari istri saya, anak-anak saya, soal uang ini ada kejujuran. Jadi kalau kita taruh uang di rumah nggak hilang. Karena anak-anak nggak pernah sentuh uang yang bukan bagian dia, yang bukan punya dia. Ya, taruh dimanapun, punya anak-anak saya di saku, mamanya temukan, punya siapa dikembalikan. Jadi kita memberi contoh juga kepada anak-anak, yang bagianmu kembali padamu, yang bagian orang lain jangan disentuh. Nah, saya praktekkan juga ini di dalam lingkungan. Jadi ketika terjadi pergeseran, sesepuh tidak mau jadi ketua RW. Mereka cari, ketemunya saya yang paling siap. Padahal saya tidak siap. Kenapa? Karena sibuknya kemana-mana. Tapi karena masa pandemi terjadi pergeseran banyak online, jadi saya ada di lingkungan selama 2-3 tahun. Para sesepuh minta, ketua RT sepakat, warga mendukung, kepilih saya jadi ketua RW. Lalu saya melihat, apa sih sebenarnya yang mesti saya perbaiki? Dream, visi apa sih terhadap lingkungan yang harus saya buat? Saya melihat perlunya kerukunan. Jadi saya taruh visi kerukunan. Yang kedua adalah transparan. Yang ketiga adalah sistematis. Jadi 3 visi ini saya tempatkan. Dan ternyata memang berjalan selama 3 tahun seperti itu. Ya. Saya mesti mendamaikan ketua RT yang beda pendapat, selisih paham, bahkan sempat bertengkar sampai angkat-angkat. Gua hajar dia. Ya. Lalu saya cuma ngomong berapa kalimat, saya berkata, Pak RW, bicara pesan Pak RW ini, tolong Pak RT pahami, apa sih singkatan dari RT itu? Rukun tetangga Pak. Nah, kalau kita bertengkar, berarti kita bukan Pak RT dong.
Berarti kita Pak Tete dong, tengkar tetangga dong. Dia berkata, seperti air es. Langsung sadar seketika. Bisa tanya ke para ketua RT yang ada di lingkungan saya. Saya cuma ngomong hal-hal yang simple tetapi membuat pemahaman terbuka gitu loh. Lalu ketika saya create keuangan yang transparan, selama ini mungkin keuangannya belum dirapikan saja mungkin ya. Setelah saya transparan, warga bisa lihat saldonya tiba-tiba mereka kok bisa besar ya. Mereka tanya, Pak RW, uangnya dari mana? Saya bilang jatuh dari langit. Ya, karena apa yang ada pada diri kita, keluarga kita, ketika kita terapkan di lingkungan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Dan ketika saya buat sistematis, hari ini ternyata sesudah pandemi pergeseran lagi, kita mulai tatap muka, aktivitas bisnis, pekerjaan, pelayanan di mana-mana. Saya keliaran bukan keliuran ya. Kalau keliuran tuh lagi mimpi-mimpi ya. Kalau ini keliaran sambil kerja ya. Masih bisa tuh. Samuel Adi, tadi saya lihat telepon bunyi, saya angkat. Pak Lurah telepon saya, nggak bisa masuk lagi, signal tidak ada. Ya. Akhirnya saya cari tempat, oh ini yang bagus signalnya, saya telepon, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Pak RW lagi di mana? Oh ini signal nggak ada, saya lagi di Surabaya. Oh lagi di luar kota? Iya. Lagi acara apa? Saya ngisi acara Way of Life di Radio Mercury Surabaya, dan ini lagi persiapan mau buat acara Christmas memberkati anak-anak yatim piatu lebih dari ratusan orang ya. Saya pikir ada sedikit berkah buat anak-anak Nusantara, adik-adik kita yang belum punya kesempatan menikmati hari baik di hari-hari libur. Saya buat itu. Oh ya katanya, sorry ganggu. Enggak, saya tanya, Pak Lurah ada apa? Oh ini saya diteleponin Bu Camat katanya, ini Pak RW soal taman lingkungan. Saya nggak jelas juga. Jadi selesai bicara Pak Lurah, saya teleponin Bu Camat. Saya telepon Bu Camat. Oh, langsung disebut karena deket ya. Pak Johan, lagi di mana? Lagi di luar Bu, izin lagi tugas. Lagi ngapain? Ya lagi gini-gini lah Bu, ngurusin siaran radio, kemudian ada ini persiapan Christmas buat anak yatim. Oh ya. Ini tadi saya ditelepon anggota dewan, katanya ada ini. Makanya saya telepon Pak Lurah. Lalu saya bilang, izin Bu, boleh enggak kalau Rabu depan ini kita berbincang, berdiskusi sambil makan siang. Nah, jarak jauh itu ternyata membawa kedekatan. Ya, persoalan apapun di dalam hidup ini sebenarnya kuncinya satu, Samuel Ardi. Way of Life, apapun persoalan hidup, ekonomi, bisnis, keluarga, pribadi, kuncinya cuma satu, komunikasi. Bangunlah komunikasi yang dua arah, punyailah komunikasi yang saling membangun, dan perbaikilah cara bicara kita. Terkadang isinya bagus, penyampaiannya jelek, orang keburu tersinggung. Ya, jadi semua harus dikemas baik. Karena kalau kemasannya baik, isi dalamnya akan luar biasa. Jadi kalau kita bisa dapatkan sesuatu di balik momentum yang efek dari pergeseran dan kejadian, dan kemudian kita siap, kita akan terima hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Saya bisa lihat putri saya menikmati kuliahnya, dan saya bilang, wow, nanti kamu yang awalnya berbaring di bahu papa mama nangis, nanti kamu nangis lagi kedua. Kenapa? Merasa cepat amat S2-nya selesai. Karena tiba-tiba dia berkata, Bici, mau selesaikan S2 ini kalau bisa 1,5 tahun apa? Saya bilang, wah ini memang anak papa mama yang luar biasa ya. Jadi kita mesti encourage ketika memang lagi lemah ya. Biar dia menemukan jati dirinya. Tapi ketika dia sedang semangat, kita juga harus tambahkan apinya, kobarkan, tiup, biar tambah besar api semangatnya. Demikian juga kayak Pak Adam tadi, jangan berhenti, karena terkadang untuk naik ke atas gunung kita mesti turun ke lembah. Ya Saudara Aldi, karena kegagalan itu kadang-kadang adalah suatu pijakan untuk sukses yang lebih besar. Ya, saya ingat cerita ketika Heinz, ya kalau kita pernah makan kecapnya itu loh, sambal tomat, Heinz itu ketika menemukan itu adalah melihat sesuatu di pasar. Ya, sesuatu di pasar, dan sebelum dia melihat itu dia mengalami suatu gejolak, pabriknya terbakar. Dan ketika dia melihat, loh setiap hari orang mau makan sambal tomat, tapi kok cuma hanya bisa hari ini.
Kalau sudah lewat besok nggak bisa. Inovasi muncul, ide muncul, kemudian dia mulai lihat adonan, ya, orang membuatnya seperti apa, dia mulai cari tahu bisa awet nggak, maka muncullah produk Heinz itu. Dari apa yang disebut pabrik hancur, terbakar, menemukan inovasi, dan hari ini produk Heinz seluruh dunia menerimanya. Jadi Pak Adam, Somer Way of Life, kita tahu hari ini kita tidak boleh berhenti pada titik kegagalan. Kegagalan adalah suatu jalan pembuka kesuksesan yang lebih besar. Ya, putri saya menangis. Itu adalah suatu tapal batas kegagalan. Tapi ternyata dia bergerak, dia surfing. Ya, nikmati gelombangnya, pelajari, jangan sampai tenggelam. Tetaplah terus berada di atas. Kuatkan diri dan semangat dan tekad. Dan nanti engkau akan menikmati semua kegagalan itu jadi hal yang baik karena kesuksesan yang besar ada di depan mata. Gitu Somer. Aldi. Iya. Dan lalu apa pencerahan, mungkin juga sekaligus menjadi closing, apa pencerahan bagi mereka yang pergeserannya itu benar-benar memukul perekonomian, Pak Johan? Kadang-kadang ini kan juga mudah untuk disampaikan, tapi selalu muncul rejection dari yang bersangkutan karena ya enak kalau masih punya uang dan segala macam. Nah, mumpung hari ini ada Pak Johan, saya ingin kita semua dicerahkan apa yang harus kita lakukan di saat seperti itu. Ketika kita berada di titik terendah hidup, apalagi titik terendah ini berkaitan dengan keuangan. Ya. Somer Way of Life, saya ingatkan, saya encourage semua kita, jangan cari utangan. Jangan pergi minta tolong ke keluarga. Kenapa? Karena titik terendah kita, kesusahan kita, kita yang harus hadapi. Waktu kita jatuh, kita jangan terus duduk, harapin orang datang menolong. Jangan punya kelemahan seperti itu, karena akan memperpanjang masa kesusahan dan titik terendah hidup kita. Tapi belajarlah untuk bangkit dan percaya dirilah bahwa perjalanan ini masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki segala sesuatunya. Istri saya Bu Angel pernah punya titik terendah di dalam keluarga ketika kami mengalami suatu keadaan, ya karena anak-anak sekolah biaya sangat besar, di titik terendah itu bahkan istri saya sempat, ibu-ibu kan suka belanja ya, sama Adi ya. Setiap kembalian belanja itu dan 1.000, 2.000 dia masukkan ke dalam toples sampai banyak sekali. Dan ketika di titik terendah, toples itulah yang menolong. Bukan tetangga, bukan keluarga, bukan teman atau pinjaman, apalagi yang online. Ya, pinjol ya. Jangan. Kita tetap apa yang ada pada diri kita cukuplah. Saya sama istri itu sempat, bukan karena ini mau romantis atau ini mengikuti lagu sepiring mesra berdua, bukan. Karena cukup bisa beli bakso cuma semangkok, maka saya makan berdua. Ya, karena kasih sayang saya dengan istri besar, kami saling ngalah. Ini buat mama, enggak ini buat papa. Ya, jadi itu bakso nggak habis dimakan sampai 1 jam karena geser kiri geser kanan. Sampai di titik paling akhirnya bakso itu tinggal satu biji bakso di mangkok. Kami saling melihat, akhirnya kami sama-sama potong dengan sendok masing-masing, ngambil separuh, dan itu pun masih geser, ada sisa di tengah. Kasih sayang akan membuat kita bertahan. Cinta dan keluarga harusnya menjadi pegangan yang kuat untuk kita melewati badai dalam kehidupan ini. Jadi apapun pergeserannya, percayalah kalau kita siap, peluang kesuksesan ada di depan mata. Oke. Baik, luar biasa, terima kasih banyak. Ini yang selalu membuat kangen kita begitu ya. Ada kayak tadi itu, ditiup-tiup terus apinya. Biar makin membesar. Terima kasih banyak Pak Dr. Pertama Putra Johan ya. Kita masih punya satu sesi sebelum nanti izinkan Pak Dokter dan keluarga menikmati liburan akhir tahunnya begitu ya. Kalau yang Maha Kuasa berkehendak, mungkin ada baiknya kalau pas anak-anak saya datang ke Surabaya, biar mereka bertiga boleh juga diajak masuk mendengar versinya anak-anak. Karena katanya buah jatuh dan jauh dari pohon, supaya bisa melihat benarkah Dr. Johan dan Bu Angel ini memang bicara tentang sesuatu yang berbuah dalam keluarganya. Begitu sama Adi. Silakan. Moga-moga minggu depan
anak-anak saya bisa kumpul. Benarkah Rehwel yang tadi saya berkata Iya, berbaring di pundak mama papanya Wah. itu, dan hari ini sudah menikmati indahnya surfing bersama Iya, kehidupan iya, iya. ini. Oke, wah ini bisa menjadi sebuah sesi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti Tuhan berkati untuk kita bisa hadirkan Johan and Family dalam Way of Life kita. Sekali lagi terima kasih Pak Johan. Sama-sama, Sehat-sehat Somer terus. Adi, sehat. Bu Angel terima kasih ya, sehat-sehat terus. Dan Somer Way of Life sampai di sini untuk topik kita. Kita ketemu lagi dalam Way of Life dan minggu depan kita juga di hari Jumat. Hari Jumat jam 4 sore. 4 sore sampai 5 sore ya. Sampai ketemu hari Jumat depan. Salam.